langsung aja kalau gitu kita akan bahas bersama dua pembicara kita yang akan saya undang ke atas panggung. Boleh kasih applause yang meriah untuk Medical Director L'Oreal Dermatological Beauty Indonesia. Ada Bapak Hansen Gandhi dan dermatologis kita ada Dr. Sylvia Veronica SPKK Fin SDV. Yeay, tepuk tangan dong. Halo, selamat sore Pak, silahkan langsung duduk. Hai Dok. Boleh langsung duduk, kita langsung kasih mikrofonnya. Kita senang banget nih bisa ketemu sama Pak Hansen dan juga Dr. Sylvia. Pak Hansen, apa kabarnya Pak? Baik. Gimana nih rasanya bisa ketemu sama banyak banget beauty enthusiast di acara kita ini? Intimidating pasti ya kan. Tetep ya? Iya kan cowok ya. Bener. Jadi, tapi senang karena kita ada studi yang mau kita bahas gitu ya. Ada kabar baik untuk kulit orang berjerawat di Indonesia gitu. Iya, yang ternyata tadi banyak yang angkat tangan dan banyak yang acne fighter. Kalau Dr. Sylvie sendiri apa kabar Dok? Baik. Aduh gimana nih rasanya bisa ketemu sama banyak beauty enthusiast yang datang di sini? Ya, saya senang sekali karena saya rasa ini kesempatan yang baik untuk lebih banyak menyembuhkan jerawat-jerawat orang Indonesia. Setuju, jadi ini bisa jadi salah satu wadah atau edukasi yang baik untuk semuanya ya. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait juga dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hansen dan juga Dr. Sylvie bahwa kita tahu banget nih yang namanya jerawat ini memang menjadi momok untuk banyak sekali wanita dan pria sebenarnya ya. Dan para Bella sebelum kita mulai ngobrolnya aku mau kasih sedikit fun fact nih terkait dengan tema kita. Jadi bulan Juni ini juga diperingati sebagai Acne Awareness Month. Jadi pas banget sesi hari ini dipersembahkan oleh La Roche-Posay Indonesia yang ingin memperingati juga si Acne Awareness Month ini dan pengen berbagi edukasi untuk bisa membantu lebih banyak lagi acne fighter di luar sana. Jadi sekali lagi harus diikutin banget nih semua sesi talk show ini karena edukatif banget dan nanti juga akan ada hadiah menarik persembahan dari La Roche-Posay. Boleh dong tepuk tangan dulu. Sebelum aku nanti kasih tahu juga apa saja promonya, aku akan ngobrol-ngobrol dulu. Kita ke Dr. Sylvie dulu ya Pak Hansen, aku izin Silahkan, ngobrol ke Dr. Sylvie dulu. Jadi dulu aku taunya tuh mitos ya katanya Dr. Sylvie kalau jerawat itu bisa sembuh dengan sendirinya. Ternyata waktu aku punya jerawat dan aku biarin, itu bagaikan perempuan gak mau didiemin kalau lagi ngambek gitu ya. Ternyata itu hanya mitos belaka Dok. Mungkin boleh dijelasin terkait dengan penanganan yang tepat untuk jerawat itu sebenarnya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Bella. Jadi kalau kita ngomong jerawat, ini satu penyakit yang sering sekali diderita. Saya rasa mau cewek, mau cowok, kalau udah saatnya pasti akan ada jerawatnya. Sekarang dengan penelitian terbaru yang kita punya, itu sudah terbukti bahwa jerawat itu semakin cepat dia diobatin, semakin dia akan tidak meninggalkan bekas ke depannya. Betul. Dan kita tahu bahwa banyak orang nggak pede sama jerawatnya. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau jerawat itu kita biarkan dan dia tidak sembuh dengan cepat, itu PD-nya akan turun. Kita tahu, kita kan nggak suka ya ada jerawat gede-gede. Iya, kita sukanya muka kita mulus, kinclong dan glowing. Nah itu bisa didapat kalau kita dengan cepat begitu ada jerawat kita obati dengan benar. Ingat ya, obati dengan benar. Jadi bukan sembarang dipencet, sembarang beli-beli sembarangan, tempel-tempel di muka. Nanti bukannya sembuh malah tambah banyak. Itu dia. Jadi jangan dibiarkan begitu saja karena tadi seperti Dr. Sylvie bilang semakin cepat penanganannya semakin cepat juga ini bisa diatasi. Betul. Nah aku sekarang mau ke Pak Hansen juga nih terkait dengan penanganan yang tepat tersebut dan juga cepat. Jadi bukan cuma asal cepat ya Pak Hansen tapi juga harus tepat. Kalau dari La Roche-Posay Indonesia sendiri bagaimana sih usahanya untuk bisa membantu penanganan jerawat untuk para acne fighter di luar sana karena memang acne ini tuh diperanginnya tuh dengan penuh perjuangan Pak. Betul. Jadi memang jerawat itu kan suatu masalah yang memang paling banyak. Mungkin Dr. Sylvie juga bisa mengkonfirmasi bahwa pasien tuh banyak datang ke klinik untuk konsultasi tentang jerawatnya. Tapi saya cerita sedikit dulu tentang La Roche-Posay itu sendiri. Secara misi gitu ya, La Roche-Posay ini punya misi adalah kita memberikan solusi dermatologi yang mengubah kehidupan dari suatu pasien, seorang pasien. Karena tadi Dr. Sylvie bilang ada bekas jerawat, ada jerawat yang nggak sembuh-sembuh. Itu pasti berpengaruh sama kualitas hidup si pasien, kepercayaan diri, produktivitas gitu ya. Jadi memang misinya La Roche-Posay ini memang life changing dermatology.
recommended by dermatologist. Nah, bagaimana La Roche-Posay ini bisa mencapai misinya itu sendiri? Tentunya pasti kita harus bisa meyakinkan para dermatologis ini bahwa produk-produk yang disediakan La Roche-Posay itu memang efektif dan aman. Betul. Gitu. Nah, studi yang dilakukan oleh La Roche-Posay secara contoh konkret di 2022 kemarin itu ada lebih dari 100 studi klinis di seluruh dunia oleh La Roche-Posay dilakukan dan 250 publikasi ilmiah telah diterbitkan gitu selama 2022 sendiri saja. Sedangkan La Roche-Posay sudah ada di tahun 70-an nih sebenarnya. Dan dari pertama kali dibikin itu udah sama SPKK, sama spesialis kulit untuk develop produknya agar tepat sasaran terhadap bahasanya apa ya, penyebab dari skin concern itu sendiri terutama acne gitu. Nah, jadi tadi ini nyambung ke studi tadi yang disebutkan Indonesia juga pada saat kita datang, saya datang ke Dr. Sylvie gitu ya di rumah sakit, komunikasi kami tentang Evaclar Duo Plus itu pasti pengen banget ngomongin bahwa dok ini udah diuji loh di kulit pasien Indonesia yang berjerawat dan hasilnya seperti A, B, C yang nanti mungkin Dr. Sylvie bisa sharing lebih lanjut lagi. Jadi studi ini kita desain dengan protokol yang sangat ketat, dengan approval langsung dari FKUI RSCM yang akan melihat secara protokol itu sudah tepat, secara etikanya itu sudah tepat dalam penanganan pasiennya. Jadi ada 3 grup gitu ya, satu pasien grup itu diterapi dengan obat yang biasa dokter resepkan, lalu ada grup yang kedua pasiennya diberikan krim malam dokter setiap 2 malam sekali, setiap pagi dikasih Evaclar Duo Plus, lalu yang grup ketiga itu diberikan setiap malam krim dokter dan setiap pagi diberikan Evaclar Duo Plus. Nah ini 100 orang ini dibagi menjadi 5 center, kita lakukan di 5 kota, 2 di Jakarta, di RSCM dan RSPAD, lalu di Padang, di Solo dan di Malang. Jadi ini adalah sesuatu bukti di mana memang seberapa ekstensif, seberapa ketat gitu ya, seleksi dari pasiennya semua seragam, memiliki derajat pasien yang sama. Terus kenapa disebut randomized clinical trial? Karena studi klinis ini itu dilakukan randomisasi sehingga tujuannya apa? Biasnya sedikit. Jadi tidak ada bias yang mengarah ke biar hasilnya bagus untuk Evaclar Duo Plus, enggak. Karena itu benar-benar dirandomisasi, lalu juga dermatolog yang mengawasi hasil studinya itu nggak tahu pasien mana yang dikasih grup A, grup B atau grup C. Jadi dokter tuh benar-benar objektif melihat dari hasil perkembangan pengobatan jerawatnya gitu. Nggak tahu tapi pasien ini tuh yang dikasih obat dokter doang, ada yang dikasih dengan ditambah Evaclar Duo Plus, ada yang dikasih setiap hari gitu. Jadi biasnya itu sangat minimal sehingga randomized clinical trial ini biasa disebut sebagai gold standard ketika membandingkan atau mengkonklusi antara efikasi dari suatu treatment dibandingkan treatment yang biasa dilakukan oleh dokter di prakteknya gitu. Jadi ini sebenarnya proses yang sangat panjang, boleh nggak aku minta aplaus yang meriah untuk La Roche-Posay Indonesia. Karena benar-benar riset yang sangat deep ini, yang nggak main-main juga dan melibatkan benar-benar ahli yang sangat kompeten untuk terlibat di dalamnya. Salah satunya adalah Dr. Sylvie tentunya. Nah dari Dr. Sylvie sendiri sebagai satu dari 6 peneliti yang terlibat, dok kita juga berharap dokter bisa sharing sedikit terkait dengan key findings dalam studi ini dan bagaimana sebenarnya hal ini tuh penting untuk dimengerti konsumen. Jadi nggak asal aja gitu dok. Ya terima kasih Mbak Bella. Jadi saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya dalam dunia kedokteran kita itu ada yang kita sebut sebagai evidence based medicine. Jadi semua obat, semua bahan yang ingin kita pakai ke pasien itu harus dibuktikan melalui evidence, melalui bukti bahwa itulah makanya kita sebut itu sebagai evidence based medicine. Jadi semua itu harus kita buktikan benar nggak sih ini bermanfaat dan ini berguna dan ini tidak membahayakan untuk pasien. Nah itu yang kita namakan sebagai clinical trial. Seperti yang Pak Hansen bilang, setahun lalu itu kami melakukan penelitian untuk dermokosmetik Evaclar Duo ini di kurang lebih 180 pasien. Ya, jadi kami penelitiannya itu kita sebut sebagai randomized clinical trial, itu yang artinya kita merandomisasi semua pasien tanpa jadi buta, jadi kita itu tidak tahu, jadi penelitinya seperti Pak Hansen bilang kita tidak tahu, oh pasien ini dikasih obat apa, pasien itu dikasih obat apa, kita nggak tahu. Jadi kita coba dan sesudah ada hasilnya kita lakukan penghitungan secara statistik kemudian didapati bahwa pasien-pasien itu
dengan penambahan dermokosmetik ini itu akan meningkatkan tolerabilitas pasien terhadap pemakaian obat utama. Jadi sekali lagi ini akan meningkatkan tolerabilitas terhadap pemakaian obat utama. Kita tahu kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba-nyoba obat jerawat, terus perih, kok malah iritasi. Beberapa obat jerawat sifatnya kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu pemakaian krim penyerta lainnya itu kadang-kadang dapat membantu untuk meningkatkan tolerabilitas kulit terhadap si krim utamanya itu. Jadi dia sebagai pendamping terhadap krim utama. Nah itulah pentingnya sehingga kalau tolerabilitasnya meningkat otomatis efektivitasnya juga jadi meningkat. Karena kita jadi nggak perih. Karena kita jadi oh iya ya pakai krimnya nggak perih kok, pakai lagi dah setiap malam jadi rajin. Jadi kepatuhan pasien pun akan meningkat. Coba bayangin kalau krimnya perih kan males pasien pakainya ya kan. Pakai sekali udah nggak mau pakai lagi. Jadi kapan sembuhnya? Tapi kalau dia nyaman, krimnya enak, dipakainya nggak perih, ada pendampingnya yang baik, kan pasien jadi lebih nurut. Nah hasil akhirnya efektivitasnya jadi akan meningkat ya. Wah luar biasa gitu sih jadinya. Ini ya. Ini membuat kita semua para acne fighter kayaknya lebih tenang gitu ya. Karena sekarang udah punya satu savior lah untuk kalau misalnya kulit kita tuh lagi ngambek gitu. Dari penjelasan tersebut berarti Evaclar Duo Plus ini bisa dikatakan sebenarnya Pak Hansen clinically tested ya. Karena sudah melalui serangkaian studi yang begitu panjang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Sylvie. Betul sekali, betul sekali. Jadi klaim untuk clinically tested itu memang harus melalui satu studi klinis gitu. Nah studi klinis ini memang biasanya dilakukan pada objek manusia hidup yang memang punya masalah kulit gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Evaclar Duo Plus gitu. Nah itu yang paling penting lagi adalah clinically tested on Indonesian skin. Karena seperti kita tahu walaupun memang La Roche-Posay ini berasal dari negara lain. Tapi ini juga sudah teruji di kulit orang Indonesia ya Pak? Betul, betul sekali, betul sekali. Jadi itu memang tadi berangkat lagi ketika kita komunikasi ke dokter di Indonesia kan pasti ada pertanyaan gitu ya. Studi kamu ini dilakukan di Paris, gitu, di Prancis misalnya salah satunya gitu ya. Yakin nggak sih sebenarnya efeknya sama baiknya, sama amannya di kulit Indonesia yang jelas iklimnya berbeda gitu. Setuju. Nah dengan studi ini akhirnya terjawab memang tetap tiga finding yang di-share itu ternyata berhasil gitu. Jadi kalaupun misalnya nih ya jelek-jeleknya studinya itu hasilnya nggak signifikan gitu ya, itu apa adanya. Itulah resiko yang memang diambil komitmen dari La Roche-Posay gitu ya ketika studinya memang terbukti gitu bahwa Evaclar Duo Plus ternyata nggak bekerja nih gitu. Nah ternyata itu adalah resiko dan tapi komitmen kami we are willing to take the risk gitu ya dan akhirnya syukur alhamdulillah gitu ya hasil studinya ternyata memang terbukti baik, terbukti membantu terapi jerawat yang diberikan oleh dokter di prakteknya. Nah karena semuanya tadi harus berdasarkan evidence base, jadi semuanya harus ada buktinya. Sekarang aku mau undang salah satu living proof untuk bisa hadir ke atas panggung dan juga memberikan testimoninya. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk Syarifah Danish. Yeay, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Danish. Selamat sore Pak Hansen, Dr. Sylvia dan selamat sore semua Bella. Terima kasih loh sudah datang, sudah menyempatkan untuk berkumpul dan ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih ya. Kak Danish cantik gak sih? Cantik banget. Terima kasih loh. Kak Danish jadi kalau ngelihat wajah Kak Danish di social media, di TV kan siapa yang tahu kalau ternyata Kak Danish juga ternyata pernah struggling sama yang namanya jerawat dan sama seperti kita-kita ini ternyata ada sesuatu yang relate sama Danish dan pernah struggling juga. Dan ini ternyata adult acne yang muncul setelah 25 tahun itu kebayang sih lebih stres lagi pasti karena kayak dulu kok kayaknya baik-baik aja tapi ini setelah 25 tahun kok malah jerawatan. Mungkin Kak Danish bersedia untuk share sedikit acne journey-nya kepada Bella yang ada di sini? Jadi acne journey aku itu baru dimulai ketika umur 38 tahun. Really? Sekitar 3 tahun yang lalu. Nah sebelumnya tuh sejak remaja sebenarnya kulit aku tuh kulit yang bandel. Biasa aja gitu ya? Iya jadi jarang sekali bermasalah dengan jerawat. Nah tapi tiba-tiba di umur 38 tahun aku kulit muka aku satu persatu jerawat bermunculan. Dengan ukuran yang besar-besar jadi kayak jerawat batu gitu. Terus dia tuh selalu muncul di sepertiga wajah aku. Di sebelah mana paling banyak? Dagu, rahang sama area sekitar bibir.
panik dong aku. Iya, kebayang. Tiba-tiba muka aku jadi jerawatan, padahal sebelumnya kan aman-aman aja. Aman-aman aja. Terus ada yang bilang itu kemungkinan karena masker, ada yang bilang karena mungkin masalah pencernaan, atau ada yang bilang juga mungkin masalah hormon gitu. Nah mulai dari situ jadi aku kan mulai cari-cari informasi tuh. Kayak apa sih, gara-gara apa sih ini faktor jerawat, penyebab jerawat di kulit muka aku dan gimana cara mengatasinya. Tapi aku cari informasinya tuh secara online dan sosial media yang which is itu kan tidak tersaring kan gitu. Jadi semua orang bisa memberikan masukan, ya bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan opini dan bisa memberikan ya segala macam lah karena nggak tersaring. Nah yang aku ingat beberapa dari rekomendasi dari secara online itu adalah coba membersihkan, mencuci muka lebih sering. Cobalah aku, jadi aku cuci muka lebih sering. Tapi somehow setelah mencuci muka lebih sering, kok aku ngerasa kulit muka aku jadi kering banget ya. Karena pada dasarnya emang jenis kulit muka aku tuh kering gitu. Setelah cuci muka lebih sering, aku jadi kering lebih banget. Kering lagi. Terus coba mengoleskan jerawat dengan pasta gigi, dengan lemon, dengan cuka apel, dengan apa lagi ya, dengan pokoknya segala macam. Semua teori lah ya. Semua teori itu aku cobain juga. Dan yang terakhir juga ada katanya coba rajin-rajin berjemur di bawah sinar matahari. Karena waktu aku mengalami kondisi jerawat yang cukup parah itu awal-awal pandemi kan. Semua orang merekomendasikan dan menyarankan untuk kita banyak-banyak berjemur untuk mendapatkan vitamin D dan konon katanya bisa membantu juga untuk menyembuhkan jerawat. Nah sejujurnya sebenarnya dari rekomendasi-rekomendasi itu beberapa ada sih yang sedikit membantu mengatasi jerawat aku tapi nggak signifikan. Tapi banyak juga yang malah jerawat aku tuh jadi makin parah gitu. Karena aku ikutin semua. Ya, karena udah nggak tersaring seperti yang kamu bilang ya. Benar. Terus akhirnya kayak journey-nya untuk bisa dapat solusi tuh kayak gimana Kak? Iya, aku mau cerita dulu sebenarnya jadi dengan kondisi kulit muka aku jerawat itu mau tidak mau jadi mempengaruhi keseharian aku sebagai seorang manusia gitu. As a person aku jadi sensitif banget. Jadi aku tuh jadi kayak misalnya ada teman aku atau ada orang yang nanya padahal tuh nanyanya baik-baik kayak kok muka lo sekarang jerawatan sih? Aku tuh bisa kepikirannya lama banget sampai gak bisa tidur gitu. Astaga. Dan aku ingat saat itu setiap pagi, setiap bangun tidur yang aku cari itu udah cermin. Aku berharap semoga jerawat aku membaik hari ini gitu. Dan dengan kondisi muka berjerawat aku juga mau tidak mau aku merasa mempengaruhi keseharian aku sebagai seorang public figure. Sebagai seorang aktris karena aku kerja berakting di depan kamera. Aku ingin memberikan tampilan yang maksimal, tampilan yang prima. Tapi aku nggak bisa fokus berakting dan nggak bisa berakting lepas karena aku sibuk memikirkan dari angle sebelah mana jerawat aku tidak terlihat gitu. Betul. Terus ya udah dari situ walaupun sebenarnya setiap berakting aku selalu pakai make up tapi hanya noda hitam bekas jerawat aja yang bisa ditutupi. Kalau tekstur jerawat itu susah sekali untuk ditutupi gitu. Jadi banyak sekali ternyata pengaruh si jerawat ini ya Kak Danis ya terhadap kehidupan kamu dan sebenarnya acne factor yang lain juga mungkin punya permasalahan yang sama. Nah Dr. Sylvie sendiri mungkin karena itu ternyata mempengaruhi banyak sekali aspek termasuk aspek psikologis kayak Kak Danis aja bisa sampai kepikiran berhari-hari nggak tidur. Kemudian kalau acting aja udah kayak aduh lebih mikirin jerawat daripada skripnya kayaknya ya. Bener. Nah kalau dari Dr. Sylvie mungkin bisa kasih solusi mengenai step by step untuk penanganan jerawat itu sebenarnya seperti apa Dok? Oke jadi kalau untuk penanganannya kalau menurut saya nih nomor 1 carilah dokter kulit. Nomor 1 yang pertama-tama yang the first step you have to do is cari dokter kulit. Nah, but the real dermatologist dan konsultasilah dengan kan dokternya bisa ngelihat pasti mukanya dilihat oh ini jerawatnya modelnya begini model mendem model kebuka model begini itu banyak modelnya. Nanti dokternya akan menentukan oke, jerawat kamu sih nggak gitu parah ya udah obatnya ini pakai deh. Nanti pelan-pelan dia akan membaik daripada kamu iseng-iseng browsing coba-coba dulu. Ya udah dicobain ya nggak ngaruh. Semuanya sih itu dicobain. Nggak terfilter. Andai kata udah ke dokter kulit duluan aja mungkin lebih cepat hilangnya. Betul. Ya, jadi gitu pokoknya cari ahlinya yaitu dermatologis dan jangan self diagnose.
Itu penting banget tuh ya kan, setuju ya. Karena ternyata ya kadang-kadang kalau misalnya ngaruh di orang lain belum tentu di kamu bisa ngaruh, itu dia. Nah kalau misalnya tadi udah kita dengerin dari Dr. Sylvie juga nih Pak Hansen, analisa dan diagnosa itu ternyata sepenting itu. Kalau dari La Roche-Posay apakah ada inovasi nih yang bisa membantu para acne fighter di luar sana Pak? Iya pasti. Mungkin teman-teman Bella di sini pernah dengar gitu ya tentang artificial intelligence, itu sekarang lagi hits banget gitu. Dan tentunya dari La Roche-Posay itu memang ada solusi namanya Evaclar Spot Scan. Evaclar Spot Scan? Ya, Evaclar Spot Scan itu powered by AI. Oh ini Jadi, dia. Evaclar Spot Scan ini sangat simple ya. Teman-teman bisa menggunakan HP-nya. Siapa sih yang nggak punya HP sekarang? Setuju. Ya. Bisa punya HP-nya, tinggal ambil 3 kali selfie. Lalu dengan ribuan data yang sudah kita miliki gitu ya, dibantu dengan AI teknologi itu sendiri, nanti akan ada hasil inisial gitu ya tentang kondisi jerawatnya itu sendiri. Baik. Nanti akan ada namanya GEA scale atau tingkat keparahan jerawat dari pasien itu sendiri berdasarkan memang dari hasil selfie yang sudah dianalisa tersebut. Dari hasil analisa tersebut keluar hasil skor GEA-nya. Nanti kalau misalnya GEA-nya masih 0 sampai 1 itu masih cenderung masuk ke ringan, begitu 2 ke atas ya, itu sudah masuk sedang atau berat. Nah makanya rekomendasi dari kami, La Roche-Posay, karena dari development produknya sudah dengan spesialis kulit, dari validasi dan studinya bekerja sama dengan spesialis kulit, tentunya ketika ada kondisi kulit yang memang membutuhkan diagnosa yang tepat, karena jerawat ini banyak banget penyebabnya dok ya betul ya, dari sel kulit mati, overproduksi minyak gitu ya, bahkan hormonal, terus juga bakteri ya, Cutibacterium acnes itu sendiri itu banyak banget penyebabnya. Jadi solusinya ini harus sesuai dengan penyebabnya. Yang tahu persis penyebab dari jerawat orang-orang ini ya pasti spesialis kulit gitu ya, dari hasil diagnosa, konsultasi, daily life, bahkan food intake itu juga bisa berpengaruh. Makanya dari hasil Evaclar Spot Scan ini pastinya begitu sudah masuk derajat sedang atau berat, pasti sudah langsung direkomendasikan untuk konsultasi ke dokter spesialis kulit. Gitu. Jadi sekali lagi biar penanganannya lebih tepat dan bisa lebih cepat disembuhkan ya. Yes, tidak menjadi semacam frustasi pasti kan, desperate gitu ya, sampai semuanya dicobain gitu. At least kita tahu lebih dipersingkat jalannya sampai ketemu solusi yang tepat sehingga bekas jerawat itu juga bisa dicegah. Ini gitu. Evaclar Spot Scan ini bisa dilakukan oleh siapa saja berarti ya? Betul, bisa dilakukan siapa saja. Kalau masih ada yang bingung bisa datang ke booth-nya La Roche-Posay. Hari ini kita ada 2 device di sana yang sudah kita sediakan lengkap dengan ring light-nya gitu ya. Nanti bisa langsung coba spot scan-nya di booth-nya La Roche-Posay. Kalau Kak Dani sudah pernah nyobain kan si Evaclar? Sudah dong. Ceritain dong, penasaran nih. Buat aku saat itu aku mencoba Evaclar Spot Scan itu adalah langkah awal tepat aku dalam mengatasi jerawat. Akhirnya ya? Akhirnya, karena kan informasi yang aku dapetin dari online itu simpang siur gitu. Jadi aku pikir ya udah kenapa nggak cobain aja, ini ada Evaclar Spot Scan, bisa dilakukan secara online di mana aja. Dan aku tuh saat itu pengen tahu emang seberapa parah sih jerawat aku gitu. Karena aku pikir bisa aja yang aku pikir jerawatnya udah parah banget ternyata enggak, atau yang aku pikir ini kayaknya enggak parah-parah banget ternyata parah. Mengingat aku tuh saat itu memang awam banget soal jerawat gitu. Jadi langkah awal aku tuh waktu itu mengunjungi laman website La Roche-Posay, terus diarahkan untuk menganalisa kulit wajah. Langkah awalnya aku diminta untuk melakukan selfie dari beberapa angle, itu pun nanti akan diarahkan angle-nya dari mana aja. Terus aku masukin usia, aku masukin jenis kelamin. Dari situ Evaclar Spot Scan akan menganalisa seberapa parah jerawat kamu saat itu. Gitu. Gak lama kemudian udah keluar, terus berdasarkan analisa itu Evaclar Spot Scan akan merekomendasikan produk-produk La Roche-Posay mana yang cocok yang aku gunakan saat itu. Dan kalau misalnya aku pengen konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis kulit, Evaclar Spot Scan juga akan mengarahkan kita untuk bisa langsung konsultasi dengan dermatologis secara online. Jadi aku merasa pengalaman aku untuk mencoba Evaclar Spot Scan ini nggak pakai lama, nggak pakai ribet, set gitu. Abis itu juga udah ketemu solusinya, nunggu sabar sebentar dan udah selesai permasalahan jerawat ini ya. Dan sekali lagi kayak Pak Hansen bilang, sekarang semuanya bisa cobain langsung karena udah ada 2 device yang tersedia di booth La Roche-Posay. Jadi
penanganan yang paling tepat itu adalah dengan langsung menghubungi ahlinya tentunya untuk bisa dicarikan penanganannya. Jadi jangan macam-macam nih atau jangan di-treat asal-asalan kalau ada yang sedang berjuang dengan si jerawat ini. Oke, kalau begitu sekarang kita akan bagi-bagi hadiah dulu. Oh, yeay. Kita akan bagi-bagi hadiah kepada beauty enthusiast yang sudah mengikuti acara ini. Siapa nih yang pengen hadiah dari La Roche-Posay? Pak Hansen nanti bantuin aku lihat siapa yang angkat tangan ya Pak ya. Oke. Kita juga dibagi hadiah enggak? Oh, hadiahnya langsung ya. Nanti ke La Roche-Posay ikut Eva Klar Spot Scan. Nah, oke, aku akan memberikan satu pertanyaan yang tahu langsung angkat tangan aja, oke? Pertanyaannya adalah harus selesai dulu baru boleh angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan sebelum nggak kehitung ya. Jadi benar-benar harus selesai baru angkat tangan. Apa nama produk La Roche-Posay yang kita bahas hari ini dan telah teruji klinis di kulit orang Indonesia? Oke. Kakak yang pakai baju. Kakak yang baju hijau, silakan boleh berdiri dulu Kak. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Aulia. Dan jawabannya adalah? Eva Claire Duo Plus. Oke, tunggu dulu ya. Kalau gitu kita lihat dulu apakah jawabannya benar. Kita lihat di sini. Merekomendasikan Eva Klar 2 Plus untuk acne prone skin. Teruji klinis di kulit orang Indonesia. Lawan jerawat sejak 12 jam. Terbukti efektif membantu terapi jerawat dari dermatolog. Eva Klar 2 Plus dari La Roche-Posay. Boleh tepuk tangan. Jadi jawaban kamu betul ya. Jawabannya adalah Eva Klar 2 Plus. Dan kita akan langsung kasih hadiah. Hadiahnya adalah produk La Roche-Posay senilai 1 juta rupiah. Yeay. Baiklah, sebelum kita tutup mungkin aku mau mendengarkan closing statement sedikit lagi dari Dr. Sylvie, Pak Hansen dan juga Kak Danis terkait dengan mungkin bisa kasih tips dan menyemangati untuk semua beauty enthusiast yang sedang berjuang melawan jerawatnya. Mungkin dari Kak Danis dulu silakan. Untuk kamu semua pejuang jerawat, semangat karena aku tahu untuk proses penyembuhan jerawat ini bukan proses yang instan. Dan acne journey dari setiap orang itu akan beda-beda, ada yang proses penyembuhannya cepat, ada yang proses penyembuhannya butuh lebih lama. Dan buat kamu yang butuh proses penyembuhan lebih lama, semoga kamu selalu diberi kesabaran, komit, konsisten dan konsultasi ke dokter spesialis kulit untuk mendapatkan analisa yang tepat gitu. Karena faktor penyebab dari jerawat sendiri kan di setiap orang akan beda-beda. Karena aku ingat dulu waktu aku mengalami kondisi jerawat yang cukup parah, aku baru tahu kondisi aku dinamakan adult acne ini ketika aku konsultasi dengan dokter gitu. Jadi buat kamu semua harus sebaiknya konsultasi ke dokter guna mendapatkan analisa dan diagnosa yang tepat. Karena solusi yang tepat dimulai dari analisa dan diagnosa yang tepat. Nah, tepuk tangan dong, betul. Betul banget, aku setuju sama yang semua Kak Danis bilang. Kemudian dari Dr. Sylvie, apa nih dari seorang dermatologis mau kasih tips-tips buat para acne fighter? Saya menambahkan, jadi buat para acne fighter jangan putus semangat. Karena jerawat itu bisa disembuhkan, catat. Bisa disembuhkan asal berobatnya benar, teratur, ikutin apa kata dokternya. Tapi bisa disembuhkan, jadi nggak putus asa jerawatnya gede-gede, udah tahunan, gendut-gendut, nggak pernah hilang. Mungkin kamu belum cocok aja berobatnya. Tapi begitu kamu dapat yang cocok, jerawat itu sepanjang pengalaman kami di kedokteran kulit, semua jerawat itu bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan. Jadi ingat di kepala, oh jerawat nggak apa-apa, bisa disembuhkan. Tapi saya harus berobat yang benar, cari dokter dan pakai obatnya secara teratur sesuai petunjuk dokternya. Nah, ya. Jadi itu tipsnya. Oke, tepuk tangan juga buat Dr. Sylvie. Nah, harus didengerin ya. Jadi cari penanganan yang tepat dan ikutin kata dokternya, jangan ngeyel gitu ya. Kemudian Pak Hansen dari La Roche-Posay Indonesia sendiri, ini terima kasih banyak loh karena sudah membuat produk yang super keren untuk para acne fighter. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para acne fighter di luar sana? Iya, tentunya saya personally gitu ya sebagai orang yang datang dari farmasi gitu, datang ke dunia dermokosmetik FMCG gitu ya, L'Oreal. Saya ingin share ke teman-teman semua bahwa komitmen yang diberikan oleh L'Oreal untuk studi clinical trial itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan dunia farmasi itu saya jarang melihat ada yang melakukan studi lokal di Indonesia karena randomized clinical trial ini cenderung mahal. Sehingga tendensi untuk melakukan investasi ke arah sana itu
agak terhambat gitu ya. Tapi L'Oreal itu nggak takut, sehingga di La Roche-Posay kita ada investasi untuk melakukan studi untuk meyakinkan para dokter, para pasien bahwa produknya itu efektif dan aman. Tentunya juga kita selalu mengadvokasi juga bahwa untuk solusi yang tepat dimulai dengan analisa dan diagnosa yang tepat. Yang bisa mendiagnosa dengan tepat adalah spesialis kulit. Karena saya tahu SPKK sekolahnya nggak bentar gitu ya. Dokter umumnya 6 tahun, SPKK-nya 4 tahun, 10 tahun total belajar untuk bisa sampai akhirnya menjadi spesialis kulit. Jadi tentunya kita selalu mengarahkan para consumer gitu ya untuk selalu berkonsultasi ke SPKK ketika ada suatu masalah jerawat yang tidak kunjung selesai. Makanya campaign dari La Roche-Posay itu sendiri selalu bilangnya My Derms Knows Best gitu, di mana dermatologis pasti tahu yang lebih baik untuk masalah kulit, sehingga jika teman-teman ada masalah jerawat, frustasi, desperate gitu ya terhadap solusinya, bisa dimulai dengan analisa awal, spot scan gitu ya, tahu gejala keparahannya, karena gejala keparahan yang dihasilkan dari spot scan itu sudah terstandarisasi secara internasional. GEA scale itu dipakai oleh semua dokter untuk menilai keparahan jerawat dari suatu pasien. Jadi sudah dapat GEA scale-nya, terus nanti tinggal berangkat ke dokter spesialis kulit untuk berkonsultasi, sehingga dapat diberikan solusi yang tepat, tentunya sesuai dengan penyebab jerawatnya itu sendiri. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga jawabannya Pak Hansen. Dan seru banget ya bincang-bincang kita sore hari ini. Sebelum aku tutup, aku mau mengingatkan sekali lagi kalian harus banget catat dan jangan lewatkan eksklusif promo Acne Treatment Package yang ada di booth La Roche-Posay Indonesia. Ada diskon all item 30% off. Wow, dan juga ada special promo hanya di acara ini, ada Buy Evaclar Duo Plus 15 mili dan Evaclar Gel Cleanser 50 mili akan bisa mendapatkan secara gratis Antelios Dry Touch 15 mili. Nah jangan lupa sekali lagi yang belum dapat hadiah nih, aku mau ngajakin kamu buat upload dan post keriaan kamu selama sesi ini. Dan jangan lupa di posting ke social media, sertakan 2 hashtag Skin Life Changer dan La Roche-Posay ID, tag ke @L'Oreal Indonesia dan Popbella. Nanti kita akan cari 3 pemenang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik. Produk itu senilai Rp500.000 dan diumumkan di tanggal 4 Juni. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Pak Hansen, Dr. Sylvie dan Kak Danish. Terima kasih Lala, terima kasih banyak. Atas kebersamaannya hari ini dan semoga semuanya sehat-sehat, makin sukses pastinya ya. Terakhir aku mau ajak foto bareng boleh ya? Oke, kita akan siap-siap untuk foto bareng terlebih dahulu, silahkan.